Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, lagi-lagi saya dimintai pendapat tentang satu video yang viral baru-baru ini, saudara. Jadi ada satu video viral di mana seorang akhwat, seorang wanita muslimah berjilbab syar'i dan bercadar mengikuti musabaqah tilawatil Quran, MTQ Al-Quran, ya, lomba musabaqah. Lalu Dewan Juri memerintahkan menyuruh sang wanita bercadar ini untuk membuka cadarnya, saudara. Ya, lalu wanita ini istiqomah untuk tidak membuka cadarnya, tetap mengenakan cadarnya dan meninggalkan tempat acara, saudara. Akhirnya netizen pun saling berdebat, ya, terjadi pro dan kontra di tengah-tengah netizen di sosial media. Ada yang membela, ada yang tidak. Sebahagian orang ada yang mencaci maki, membuli dan menentang sikap Dewan Juri yang dianggap berlebih-lebihan membuat aturan. Bahkan ada yang menganggap bahwa Dewan Jurinya ini anti-Islam, Islamfobia, anti syariat cadar dan sebagainya. Sebagian lagi ada yang memuji-muji dan membela sang akhwat bercadar tadi, saudara, karena dianggap istiqomah di dalam mengamalkan syariat cadar dan sebagainya. Bagaimana menurut pandangan dan tanggapan Ustadz Mahir Kuelibi? Sederhana sebenarnya. Inilah kita butuhnya ilmu. Perlu ilmu dan perlu kita dudukkan segala perkara dengan ilmu. Pendapat saya sederhana. Saya mau tanggapi dua. Pertama, saya menanggapi Dewan Juri. Yang kedua, saya tanggapi si wanita bercadar ini tadi, saudara. Untuk Dewan Juri, tanggapan saya sederhana. Saya menyarankan untuk Dewan Juri, panitia dan penyelenggara acara musabaqah tilawatil Quran dimanapun antum berada, hendaknya tidak usah untuk membuat satu aturan SOP bahwa peserta lomba tilawatil Quran atau musabaqah itu harus membuka cadarnya. Kenapa? Karena kita sebagai Dewan Juri, ya, yang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan untuk menentukan atau menilai salah tidaknya, benar atau salah daripada makharijul huruf bacaan Al-Quran yang dibaca, itu tidak mesti melihat gerakan bibir. Karena gerakan bibir orang beda-beda, gerakan mulut orang beda-beda. Ada orang yang membaca waladhdallin itu waladhdallin. Ada yang membaca waladhdallin itu berangin di pipi sebelah kanan. Berangin, ada anginnya. Waladhdallin. Beda-beda gerakan bibir, gitu ya. Nah, tetapi bagaimana menentukan atau menilai, ya, benar atau salahnya satu bacaan atau lafaz ketika membacakan atau menyebutkan huruf-huruf hijaiyah di dalam tilawatil Quran, yaitu dari hasil dari suara yang dihasilkan. Nah, jadi saran saya nggak perlu juga harus memerintahkan membuat satu aturan atau SOP nizam wanita cadarnya harus dibuka, ya, nggak perlu juga lah. Nah, ini saran saya untuk Dewan Juri dimanapun antum berada. Walaupun Dewan Juri, nah ini tanggapan saya untuk wanita bercadar tadi dan untuk kita semua, ya. Walaupun ketika Dewan Juri dan penyelenggara acara atau panitia sudah menyepakati satu SOP dan aturan di dalam acara musabaqah tilawatil Quran tertentu, maka peserta lomba dan siapapun yang mengikutinya itu wajib untuk mentaati dan mematuhinya, karena ini dinamakan dengan hukum idari. Hukum idari, hukum itu ada dua. Ada hukum syar'i, ada hukum idari. Hukum syar'i itu hukum syariat, mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Hukum idari, hukum buatan manusia, bukan hukum buatan Allah. Hukum buatan manusia yang ditegakkan di tengah kehidupan manusia, yang di sana ada maslahat. Paham sampai di sini? Contoh, kita dulu sekolah dari SD, SMP, SMA. Ketika kita sudah masuk sekolah dan diakui secara resmi sebagai murid sekolah tersebut, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan disiplin, nizam dan peraturan yang ada di sekolah itu. Di antaranya mengenakan seragam. SD, SMP, SMA seragamnya ini, ya, ditentukan. Kalau melanggar kena sanksi. Kalau terus-terusan melanggar maka dikeluarkan dari sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Apakah ini hukum buatan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak, ini hukum buatan manusia dibuat oleh penyelenggara lembaga pendidikan itu. Maka peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan itu agar diakui secara institusional, secara resmi, ikuti, patuhi, seperti itu. Di sana ada maslahat. Paham sampai di sini? Ini yang disebut dengan adanya hukum syar'i, ada hukum idari. Ini tanggapan saya untuk wanita bercadar tadi. Kemudian yang kedua, catatan kedua untuk wanita bercadar tadi dan untuk kita semua tentunya, mari kita saling belajar masalah cadar. Masalah wajah wanita, saudara. Wajah wanita apa wajib ditutupi dengan cadar atau tidak? Ini bukan ijma' ulama, bukan kesepakatan. Ya, tidak ada ijma' ulama, tidak ada ijma' tentang wajibnya mengenakan cadar. Artinya, para ahlul fuqaha, ulama-ulama ahli fiqih, termasuk a'immatul madzahibil arba'ah, 4 imam madhab, itu tidak sepakat akan wajibnya cadar. Menurut madhab Hanafi dan Maliki, wajah wanita bukan termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar. Menurut madhab Syafi'i dan Hambali,
Perhatikan, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, wajah wanita termasuk aurat sehingga wajib ditutupi. Nah, tetapi ada catatannya, saudara. Ada catatan yang perlu kita garis bawahi dengan tinta merah. Meskipun di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, wajah wanita termasuk aurat yang wajib ditutupi dengan niqab, dengan cadar, tetapi dibolehkan, sekali lagi, dibolehkan bagi seorang wanita muslimah untuk membuka cadarnya, menampakkan wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dalam kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Contoh dalam bab-bab muamalah, misalnya memberikan persaksian di pengadilan, di depan hakim. Yang kedua, ketika wanita muslimah tersebut dikhitbah, dipinang, dilamar oleh seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya, boleh dia nampakkan wajahnya, boleh dia buka cadarnya. Atau yang ketiga, contoh misal di mana bolehnya seorang wanita membuka cadarnya adalah dalam proses ta'lim wa ta'lum, proses belajar dan mengajar. Ya, ketika seorang wanita muslimah belajar dalam suatu majelis, gurunya seorang laki-laki yang tentu bukan mahramnya, maka sang guru, sang ustadz, sang muallim, mudarris boleh melihat wajah sang wanita tersebut, saudara. Tapi kan ustadz melihat wajah wanita yang bukan mahram hukumnya haram. Tidak demikian secara mutlak, saudara. Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan haramnya memandang atau melihat wajah seorang wanita yang bukan mahram kalau disertai syahwat. Paham maksud saya? Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, memandang atau melihat wajah wanita haram kalau kita memandangnya disertai syahwat. Kalau memandang atau melihat wajah wanita tidak disertai syahwat, maka tidak jatuh dalam keharaman. Jadi boleh hukumnya melihat wajah wanita yang bukan mahram tanpa disertai syahwat. Maka dewan juri membuka cadar, menyuruh wanita bercadar tadi membuka cadarnya dalam keadaan musabaqah tilawatil Quran. Karena di sana ada keperluan, ada hajat. Sang dewan juri menganggap saya harus menilai, lihat bibir, gerakan bibirnya. Itu menurut ijtihad dewan juri dan penyelenggara acara. Maka setiap peserta lomba ikuti aturan itu. Ikuti aturan itu, gak ada masalah. Nah, selama dewan juri melihat wajah wanita tersebut tidak disertai syahwat, maka tidak berdosa dan tidak terjatuh dalam keharaman. Ya, perkaranya, tolak ukurnya itu bukan wanita itu mahram atau bukan. Paham? Tolak ukurnya bukan pada wanita tersebut mahram kita atau bukan, tetapi terletak pada kita melihat dia syahwat atau tidak, disertai syahwat atau tidak. Kita ini ganjen, horny apa enggak, gitu loh. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab At-Tibyan menyebutkan, memandang wajah wanita jika disertai syahwat hukumnya haram meskipun mahram. Saya ulangi, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab At-Tibyan menyebutkan, memandang wajah seorang wanita jika disertai dengan syahwat, walaupun wanita tersebut mahram kita, maka hukumnya haram. Contoh, saya punya adik perempuan, adik kandung perempuan, kan mahram saya tuh. Kalau saya lihatin wajahnya disertai syahwat, saya pandang wajah adik perempuan saya dengan syahwat, hukumnya haram meskipun dia mahram saya. Jadi tolak ukur keharaman itu pada disertai syahwat atau tidak, saudara. Nah, kesimpulan saya ini salah paham. Maka dudukkan perkaranya dengan ilmu. Ini dewan juri nggak salah secara mutlak, nggak bisa kita bully, kita caci maki, kita katakan Islamophobia dan sebagainya, nggak bisa. Demikian pula sikap yang ditunjukkan oleh sang wanita bercadar tadi tidak mutlak salah juga. Dia berhak untuk tidak membuka cadarnya, itu hak pribadi dia. Nah, cuman seharusnya alangkah lebih baiknya ketika sang wanita bercadar tadi menganggap dirinya wajib pakai cadar, menganggap diri wajahnya adalah aurat, maka sebaiknya dia tidak usah ikut acara itu. Paham ya? Hendaknya dia dan siapapun di antara kita yang mau mengikuti sebuah acara perlombaan, semisal musabaqah tilawatil Quran, kita baca dan kita cermati dulu, saudara. Kita cermati dan kita baca dengan seksama aturan dan SOP yang dibuat dan disepakati oleh panitia penyelenggara dan dewan juri. Ketentuannya begini-begini, syaratnya begini-begini. Kemudian standar penilaiannya begini-begini. Itu namanya SOP, hukum idari, wajib kita ikuti kalau kita mengikuti sebuah acara tertentu. Kita baca dulu. Nah, kalau kita tidak bisa mengikutinya, maka kita nggak usah ikut. Karena kita telah menganggap bahwa wajah kita ini termasuk aurat. Saya haram menampakkan wajah saya. Saya mengikut mazhab Syafi'i misalnya. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi dalam mazhab Syafi'i pun, meskipun dalam mazhab Syafi'i dan Hambali
cadar hukumnya wajib, tetap dibolehkan wanita untuk menampakkan wajahnya dalam kondisi-kondisi tertentu di sebahagian babul muamalah. Boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tidak perlu ribut, tidak perlu kita saling serang dan sebagainya. Ini hanya salah paham. Ini hanya salah paham. Maka mari kita dudukkan segala sesuatunya dengan ilmu dan dengan tariqah ahli ilmu. Saya Mahir At-Tuwailibi, hamba Allah yang faqir, yang dhaif, yang lemah, yang masih perlu belajar ini, mohon undur diri dari hadapan antum wa antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.